Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah kita membahas ilmu pengetahuan alam. Jadi kita akan berbicara tentang pengetahuan itu apa, kemudian ilmu pengetahuan itu apa, dan bagaimana metode ilmiah itu dilakukan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan sering kita sebut dengan knowledge, yaitu diperoleh melalui pengalaman berbagai peristiwa, gejala, atau fenomena di dalam hidup. Jadi pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman hidup. Disebut juga dengan pengetahuan pengalaman. Ini adalah kata lain dari pengetahuan itu. Kemudian lazim kita sebut dengan pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan memiliki kemampuan sebatas menjawab pertanyaan apa. Jadi sebagai contoh dari pengetahuan, misalnya di suatu kampung, kalau ada orang yang mengalami sakit perut, maka biasanya mereka mengkonsumsi pisang raja yang dibakar beserta kulitnya. Dan setiap orang yang apabila sakit perut, kemudian mengkonsumsi pisang raja yang dibakar dengan kulitnya, maka akan sembuh. Maka pengetahuan itu menjadi pengetahuan secara turun-menurun di kampung tersebut. Dan masyarakat pun juga tidak bertanya, kenapa itu bisa terjadi. Jadi dari contoh ini kita bisa mengetahui itulah salah satu contoh dari pengetahuan. Diperoleh dari mana? Dari pengalaman. Pengalaman dari orang yang sering sakit di desa tersebut. Jadi kalau ada orang sakit perut, kemudian disuruh mengkonsumsi pisang raja yang dibakar beserta kulitnya, maka sembuh. Kemudian ada orang sakit lagi, sakit perut, apabila mengkonsumsi pisang raja beserta kulitnya ternyata sembuh juga. Akhirnya dari pengalaman-pengalaman itu menjadilah pengetahuan di masyarakat tersebut bahwa apabila ada orang yang sakit perut, obatnya adalah mengkonsumsi pisang raja yang dibakar beserta kulitnya. Dan itu pun hanya menjawab pertanyaan apa. Dalam arti yaitu menjawab kalau sakit perut apa obatnya. Obatnya adalah mengkonsumsi pisang raja yang dibakar beserta kulitnya tadi. Dan mereka pun tidak bertanya, kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana pisang raja yang dibakar itu bisa menyembuhkan sakit perut. Mereka tidak bertanya lagi. Itu adalah salah satu contoh dari pengetahuan atau knowledge. Selanjutnya, kita akan membahas ilmu pengetahuan. Jadi kalau yang pertama tadi kita membahas pengetahuan, selanjutnya ini kita bahas ilmu pengetahuan itu apa. Jadi kalau ilmu pengetahuan atau ilmu itu sering disebut dalam bahasa Inggrisnya science. Kalau yang tadi pengetahuan itu knowledge, maka yang kedua ini disebut dengan science atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau science diperoleh melalui proses pencarian keterangan, penjelasan mengenai suatu objek, peristiwa, fenomena, atau gejala, mencakup pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu bahasanya lebih mendalam dari pengetahuan. Kalau pengetahuan tadi cuma menjawab pertanyaan apa, maka dalam ilmu pengetahuan, dia harus bisa menjawab apa, kemudian bagaimana itu bisa terjadi, dan mengapa itu terjadi. Ini ilmu pengetahuan harus bisa menjawab semua pertanyaan ini. Maka misalnya kita belajar tentang teori gravitasi yang ditemukan oleh Newton. Jadi kalau kita membaca sejarah, maka Newton itu menemukan teori gravitasi. Ketika dia belajar di rumah, di bawah pohon apel, kemudian ada buah apel yang jatuh menjatuhi kepalanya. Kemudian Newton pun bertanya, apa ini yang terjadi? Yaitu terjadi buah apel jatuh dari pohon ke kepalanya. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Mengapa ini semuanya bisa terjadi? Maka pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh Newton, sehingga muncullah teori gravitasi. Jadi sebenarnya kalau kita pikir, gravitasi itu sudah ada sejak lama sebelum Newton menemukan teori gravitasi. Jadi sudah ada sejak lama bahwa kalau benda itu jatuh dari atas akan menuju ke bawah atau menuju ke permukaan tanah. Itu sebenarnya peristiwa itu sudah lama terjadi. Tapi peristiwa itu baru ditanyakan secara mendalam oleh Newton ketika itu.
Ketika kejatuhan buah apel, maka ketika itu Isaac Newton bertanya, apa ini yang terjadi? Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Buah apel bisa jatuh, kemudian mengapa ini terjadi? Maka karena pertanyaan-pertanyaan ini mampu dijawab oleh Newton, maka nanti Newton bisa merumuskan tentang teori gravitasi. Maka teori gravitasi itu menjadi ilmu pengetahuan. Bukan lagi menjadi pengetahuan atau knowledge, tapi sudah naik kelas menjadi science atau ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yaitu setiap ilmu merupakan kumpulan pengetahuan-pengetahuan tentang keterangan atau penjelasan terhadap suatu objek atau fenomena yang bersifat teratur, tertata mengenai aturan hukum kausal sebab akibat dalam suatu golongan atau kelompok masalah tertentu. Jadi ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pengetahuan. Science itu bagian dari knowledge, pengetahuan. Dapat dikatakan pula bahwa semua atau keseluruhan ilmu pengetahuan adalah merupakan pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu merupakan pengetahuan. Tetapi tidak semua atau keseluruhan pengetahuan termasuk di dalam memenuhi syarat sebagai kategori ilmu pengetahuan. Atau dengan kata lain, kalau ilmu pengetahuan itu pasti pengetahuan, kalau pengetahuan itu belum tentu ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah contoh ilustrasi tadi supaya kita bisa membedakan antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Jadi yang namanya pengetahuan adalah berdasarkan pengalaman dan dia hanya bisa menjawab apa. Sebagai contoh, seperti tadi, dalam suatu masyarakat, apabila ada orang yang sakit perut, maka disuruh memakan pisang raja yang dibakar beserta kulitnya kemudian dimakan. Itu terus-menerus dilakukan oleh masyarakat, sehingga menjadi pengetahuan di kampung tersebut bahwa apabila ada orang sakit perut, maka obatnya adalah mengkonsumsi pisang raja yang dibakar beserta kulitnya. Kemudian pengetahuan ini bisa menjadi naik kelas menjadi ilmu pengetahuan. Yaitu selanjutnya, dari pengetahuan di masyarakat tadi, dilakukan penelitian secara ilmiah. Jadi dilakukan penelitian secara ilmiah, pisang raja yang dibakar beserta kulitnya tadi mengandung bahan apa di dalamnya, sehingga bisa menyembuhkan sakit perut. Maka setelah dilakukan penelitian ilmiah, diketahui bahwa ternyata di dalam pisang itu mengandung tanin. Kemudian di dalam kulit pisang yang dibakar tadi mengandung karbon aktif yang dia itu sangat efektif untuk membunuh bakteri penyebab sakit perut. Maka karena sudah dilakukan penelitian yang tadinya pengetahuan, maka dia berubah menjadi ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena sudah menjawab pertanyaan tadi, mengapa dan bagaimana. Jadi kalau kita tanya, mengapa bisa menyembuhkan orang sakit perut? Karena di dalam pisang raja yang dibakar tadi, di dalamnya ada tanin, kemudian ada karbon aktif, yang itu sangat baik untuk mengobati penyakit sakit perut. Sehingga nanti bisa diambil kesimpulan umum, makanan yang lain yang mengandung tanin atau karbon aktif, maka itu bisa menyembuhkan sakit perut. Selanjutnya kalau kita gambarkan dalam diagram Venn atau Dina Venn, itu seperti ini. Jadi ilmu pengetahuan itu di tengah ini lebih kecil, kemudian nanti di luarnya adalah ilmu, kemudian semuanya ini adalah pengetahuan. Jadi kalau kita baca ini, ilmu pengetahuan itu merupakan bagian dari pengetahuan. Jadi kalau ilmu ini misalnya yang disebut ilmu di dalam lingkaran ini. Jadi misalnya di sini adalah ilmu hitam atau ilmu tentang hal yang gaib yang itu masih diperdebatkan. Misalnya ilmu tentang apakah manusia itu bisa berinteraksi dengan jin, apakah manusia dan jin itu bisa sama-sama misalnya melakukan pencurian, apakah orang mampu menyantet dari kejauhan atau memasukkan penyakit dari kejauhan kepada seseorang, itu adalah bagian termasuk ilmu. Jadi itu adalah ilmu gelap yang masih diperdebatkan. Bisakah ilmu ini dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau bagaimana? Itu masih diperdebatkan. Maka ilmu-ilmu tersebut masuk dalam lingkaran yang di luar ini. Dia belum termasuk sebagai ilmu sains. Jadi ilmu pengetahuan adalah himpunan teori-teori yang berhubungan satu sama lain.
tersusun secara sistematis yang secara keseluruhan mampu atau dapat dipergunakan untuk menjelaskan gejala-gejala fenomena-fenomena dalam bidang tertentu. Jadi ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi teori-teori yang berhubungan satu dengan yang lain tersusun secara sistematis. Jadi ini adalah pengertian dari teori. Kemudian teori ini bersifat universal, umum, kemudian merupakan sebuah abstraksi dari keadaan yang sebenarnya. Kemudian teori diperoleh melalui proses pembuktian dan pengujian. Jadi kalau di kuliah sebelumnya kita telah belajar tentang deduktif, pembuktian, kemudian induktif atau dilakukan secara bergantian. Jadi kemarin kita telah belajar penalaran deduktif dan induktif. Selanjutnya, ilmu pengetahuan itu memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri ontologi. Jadi ontologi ini adalah adanya sasaran objek yang ingin diketahui atau dijelaskan. Kalau misalnya kita berbicara ilmu kedokteran, maka kita akan tahu adanya ontologi atau objek yang ingin diketahui. Kalau ontologinya ilmu kedokteran adalah dia belajar tentang fisik manusia. Kalau psikologi, dia belajar tentang jiwa manusia. Objeknya yang dipelajari adalah jiwa manusia. Kalau dia kehutanan, maka yang dipelajari adalah hutan dan lingkungannya. Kemudian ciri yang kedua dari ilmu pengetahuan adalah dia memiliki epistemologi, yaitu berupa metodologi yang jelas untuk mendapatkan sains atau ilmu pengetahuan tersebut. Maka kita bisa melihat, misalnya ilmu hitam tadi, ilmu santet, maka itu metodologinya belum jelas. Cara mendapatkan dia pengetahuan itu kan belum jelas, susah dibuktikan. Benarkah orang memiliki kekuatan gaib? Itu kan susah dibuktikan, metodologinya susah untuk dicari. Maka kita menempatkan ilmu tadi ke dalam ilmu, bukan sains, bukan ilmu pengetahuan. Tapi kalau ilmu pengetahuan metodologinya jelas. Misalnya pengaruh pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman. Itu kan jelas metodologinya. Caranya gampang ya, kita bikin percobaan misalnya beberapa tanaman, yang satu tidak kita pupuk NPK, yang lainnya kita pupuk NPK. Ternyata yang kita pupuk NPK lebih subur dibanding dengan tanaman yang tidak dipupuk NPK. Maka metodologinya jelas dengan uji lab seperti itu. Tapi kalau kita berbicara ilmu gaib tadi, itu susah. Maka ilmu gaib tadi tidak masuk dalam sains atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada nilai manfaat dari pengetahuan yang ingin diketahui. Ini adalah kita sebut dengan aksiologi. Jadi kalau ada ilmu yang memiliki tiga ciri ini, maka ilmu itu disebut dengan sains atau ilmu pengetahuan. Tapi kalau ada ilmu, ternyata dari sisi epistemologinya, dari metodenya itu nggak jelas. Maka yang paling gampang ya kita sebut aja pengetahuan atau knowledge. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode ilmiah. Jadi ilmu pengetahuan tadi diperoleh dengan metode atau prosedur tertentu, yaitu metode ilmiah. Jadi sains atau ilmu pengetahuan itu diperoleh dengan metode ilmiah. Kalau pengetahuan tadi, jadi ada pengetahuan atau knowledge diperoleh berdasarkan pengalaman. Kalau ilmu pengetahuan diperoleh berdasarkan metode ilmiah. Apa metode ilmiah? Metode ilmiah pada dasarnya merupakan suatu cara yang logis dan analitis dalam memecahkan masalah. Pemecahan masalah yang tidak menggunakan metode ilmiah adalah tidak ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah metode ilmiah itu seperti apa. Yang pertama yaitu penginderaan. Pengamatan dengan indera atau dengan mata langsung. Bisa juga pengamatan dengan alat. Ketika melakukan pengamatan perlu dilakukan pengulangan. Selain itu juga perlu latihan. Misalnya saja seorang dokter. Dia mengamati pasiennya karena dia sering memeriksa pasien. Ternyata ketika pasiennya yang penyakit kanker, itu setelah diperiksa kebanyakan adalah perokok. Maka itu adalah proses pengamatan sehari-hari. Sehari-hari dari seorang dokter yang melihat ternyata kebanyakan pasiennya yang sakit kanker adalah perokok.
Kemudian dari pengamatan sehari-hari itu dibuat perumusan masalah. Bagaimana hubungan antara perokok dan penyakit kanker. Itu adalah salah satu bentuk perumusan masalah. Dari mana masalah itu dirumuskan? Dari kejadian sehari-hari yang sering dialami dokter ketika memeriksa pasiennya. Karena dia sering melihat pasiennya, ternyata yang sering sakit kanker itu adalah seorang perokok. Maka dia membuat perumusan masalah. Apa atau bagaimana hubungan antara merokok dengan penyakit kanker. Yang ketiga, selanjutnya dibuat hipotesis. Jadi hipotesis ini merupakan jawaban sementara atau dugaan, didukung fakta, pemikiran logis, dan sistematis. Biasanya hipotesis ini dinyatakan dengan H0 dan H1. Misalnya di H0 dikatakan tidak ada hubungan antara perokok dan penyakit kanker. Kemudian di H1 terdapat hubungan antara perokok dengan penyakit kanker. Kemudian dilakukan eksperimen atau penelitian. Mungkin dari data-data pasien-pasien yang memeriksakan penyakit kanker di rumah sakit, atau dari data-data orang-orang yang merokok, dikumpulkan kemudian diteliti apakah mereka memiliki penyakit kanker. Dari hasil data-data itu setelah dikumpulkan, dilakukan eksperimen dan lain sebagainya, diolah datanya, maka nanti dibuat kesimpulan. Oh, ternyata kesimpulannya terdapat hubungan antara perokok dengan penyakit kanker. Maka itu menjadi teori ilmiah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.